Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ini ada pertanyaan bagus dari Putra Bone Sampit. Zat itu rasa kita sendiri ya bang? Atau apa yang kita rasakan itukah zat, katanya. Jadi kalau mau membahas tentang zat, kita hanya bisa mengenali percikannya, ya. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memahami dan mengenali zat. Paling kita hanya sebatas rasa. Dan rasa dengan zat berbeda. Kalau hakikat zat adalah diri, ya. Seperti apa bang zat Allah? Berarti ya diri Allah sendiri. Sedangkan rasa adalah percikan zat. Jadi kita harus pahami antara zat yang sesungguhnya dengan percikan zat. Kalau kita membahas percikan zat bisa. Tapi kalau kita membahas zat, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menembus. Ya. Karena dikatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Sehebat apapun orang mengenal Allah, paling yang dia kenali hanya percikannya, bukan zat yang sesungguhnya. Ya. Siapa yang mengenal diri akan mengenal Allah, betul. Tapi bukan zat Allah yang dia kenal. Seperti kita berkenalan dengan seorang teman. Ya, mungkin teman-teman kalau saya tanya, kenal nggak Presiden Indonesia? Oh, kenal saya bang. Siapa? Pak Jokowi bang. Ya, kenapa bisa kenal? Ya kita sudah sering nonton TV, udah tahu kita bentuknya seperti apa, wujudnya bagaimana. Nah kalau zat Allah sendiri nggak bisa kita tembus. Ya, jadi yang bisa kita tembus, yang bisa kita kenali hanya percikannya. Ini kalau kita mau kaji-kaji percikan zat itu sama seperti Nur Muhammad. Ya. Kalau orang di Thoriko, di tasawuf itu yang mereka kaji kan awal mula penciptaan alam semesta. Itu kan dibilang tidak akan kuciptakan alam semesta kecuali ada Nur Muhammad. Ya, bukan. Kalau nggak ada Nur Muhammad, nggak ada alam semesta. Nah, kalau bahasa saya, percikan zat. Dengan percikannya itulah semuanya tumbuh, semuanya bergerak, semuanya berinteraksi. Ya. Apakah ada bang percikan zat pada diri kita? Ya ada. Kalau nggak ada percikannya, ya kita nggak bisa seperti ini. Seperti rasa, kita bisa merasakan. Aku rasakan bang, ketika bang Andi kasih kopi masih panas airnya. Aku rasakan panas air kopi itu. Kenapa bisa kenal kita bahwa kopi itu panas? Karena ada rasa. Dari mana rasa itu? Ya rasa itu ya dari percikan zat. Bukan zat yang sesungguhnya, ya. Pada diri kita nggak usah jauh-jauh ngomong alam semesta lah, kita ngomong diri kita aja, kenali diri dari diri kita aja coba. Allah bilang sesungguhnya kamu dahulu adalah sesuatu yang tidak berbentuk, kata Allah. Tidak mempunyai nama, tidak berbentuk, ya kan? Lalu Allah sempurnakan bentuk kita. Setelah sempurna bentuknya, Allah tiupkan ruhnya. Ruhnya itu juga percikan zat. Dengan ruhnya itu kita bisa merasa, kita bisa mendengar, kita bisa tumbuh, ya kan? Kan beda. Kita lahir dari perut ibu kita, paling berat kita 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, paling berat badan kita. Setelah sekian tahun tumbuh besar, dewasa, bertambah berat kita, kan? Besar tubuh kita. Yang menumbuhkan itu siapa? Ya kan? Kalau kita ngomong-ngomong
tentang menumbuhkan ini, ya dalam maknanya, ya kan? Yang mengalirkan darah siapa? Coba darah kita berhenti, stroke kita kan? Karena apa itu? Penyumbatan darah, tak mengalir lagi darah. Akhirnya apa? Stroke, nggak bisa bergerak. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, ya kita harus banyak-banyak bersyukur. Aku bisa begini, aku bisa begitu, ada percikan zat. Ya, jadi jangan merasa kita yang hebat. Disinilah kita harus pahami sejatinya segala kekuatan dan kekuasaan. Hidupku enak bang, kerjaanku bagus bang, aku kaya raya bang, otakku cerdas bang. Siapa yang memberikan kecerdasan itu? Iya kan? Aku tampangku rupawan bang. Siapa yang memberikan tampang yang rupawan itu? Ya, jadi jangan sombong, nggak boleh sombong. Orang sombong karena nggak kenal pada dirinya, nggak kenal kepada percikan zat tadi. Kalau kita kenal, lebur, nggak ada apa-apa kita ini. Ya, kalau kita kenal dari mana asalku, bagaimana aku dulu, siapa yang memberi kekuatan padaku, nggak ada yang kita sombongkan. Mungkin kita melihat orang masih maksiat, melihat orang masih berdosa, melihat orang masih durhaka. Kita ini sudah alim lah, sudah taat ibadah, sudah suci, merasa suci pula kita. Ya, kita sholat, orang lain gak sholat, merasa hebat pula kita. Benci pula kita lihat orang gak sholat. Ya, apalagi terkadang kita sering itu berkata, mau jadi apalah kamu ini, umur sudah tua tapi gak berubah-berubah juga. Mau jadi apalah kamu ini. Sering kan kita ngomong begitu kepada orang lain, ya kan? Kenapa kita bisa dapat hidayah, orang lain nggak dapat? Kenapa kita tahu salah dan benar, orang lain kok nggak tahu? Buat dosa terus dia. Nah, kalau kita nggak kenal diri, pasti sombong, pasti merasa suci, pasti merasa terhormat, ya. Dan itu sudah menciptakan berhala diri. Ya, cobalah kita kaji-kaji kalau ngomong percikan zat ini luas. Bukan hanya pada diri kita, tapi pada alam semesta ini. Di Al-Quran ada itu ayat yang berbunyi, Allah bilang, kuciptakan semua makhluk itu dari air, kata Allah. Dari air kuciptakan semua itu. Nah, ini kalau kita kaji-kaji lagi ya, luas maknanya, bukan manusia saja, ya. Lantas bagaimana bang, seperti benda padat, seperti besi, apakah itu dari air? Tetap dari air. Besi sebelum dibentuk juga harus dicairkan dahulu, iya kan? Dibakar sepanas-panasnya dengan api yang sangat tinggi sehingga dia lumer, iya kan? Meleleh dia, mencair dia, baru bisa dibentuk. Nah, itulah maknanya segala sesuatu kubentuk dari air, kata Allah. Lalu setelah dingin, kenapa besi yang cair tadi jadi keras lagi? Nah, di situ ada kodratnya Allah. Di situ ada percikan zatnya Allah. Ya. Setelah dingin, dia mengeras lagi dan tidak bisa dibentuk lagi. Kalau ingin dibentuk lagi harus dilelehkan lagi, dipanaskan lagi, dicairkan lagi, baru bisa dibentuk. Makanya banyak kalau kita mau dengar-dengar kisah dahulu kan banyak itu para empu, para ahli keris, ya kan. Kenapa mereka bisa membentuk besi dengan tangan kosong? Ya berarti dia sudah paham percikan zat, ya kan. Nggak mesti dibakar, nggak mesti diketok, tapi dia pakai tangan sendiri, ya kan. Nah, ini suatu ilmu yang
kita bilang sudah langka, sudah hilang. Tapi kenapa ada? Ya kan? Dia paham tentang percikan zat ini. Nah, apalagi kalau orang-orang yang memahami tentang percikan zat ini, ya kalau dibilang bisa kebal. Kebal dalam arti kata apa? Apakah dia memakai kekuatan jin? Enggak. Karena dia paham letak percikan zat. Allah menciptakan besi itu keras. Dan Allah menciptakan kulit kita lunak. Kalau kita tetap pada diri kita, ya tembus itu kan. Tapi bagi orang yang paham, ya besi itu tidak bisa melukai kulit. Ada juga kita dengar kisah para wali Allah terdahulu, gak bisa dimakan api, ya kan? Karena apa? Dia paham percikan zat ini, ya kan? Yang menciptakan api itu bersifat panas siapa? Allah. Di situ ada percikan zat Allah. Nah, ketika dia bersatu dengan percikan zat Allah, ya api gak mempan, ya kan? Ada juga kita dengar kisah-kisah para wali Allah setelah sekian tahun meninggal dunia, lalu dipindahkanlah kuburannya. Begitu digali, mayatnya masih utuh. Kenapa bisa masih utuh? Kalau secara kodrat, ya namanya mayat sudah ditanam itu ya dimakan cacing, hancur jadi tanah. Tapi ini masih utuh. Bahkan kain kapannya pun nggak tersentuh, nggak dimakan usia, nggak lapuk gitu. Seolah-olah baru berapa hari aja nih dikuburkan. Ya di situ juga ada rahasianya. Dia telah bersatu dengan percikan zat, sehingga ya dimuliakan oleh Allah. Jasadnya utuh, nggak lapuk, ya kan, nggak busuk. Nah, ini wilayah ini ya dalam ini, kalau kita mau kaji lagi dalam. Tapi jangan sampai kita mencari kekuatan itu, nggak boleh. Ya, ini hanya cerita-cerita biar kita itu semakin antara dunia nyata, antara kehidupan, kita jadi paham bahwa begitu dahsyatnya, sehingga sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Ya, kudrat iradatnya Allah itu kalau sudah atas kehendaknya, ya bisa di luar logika kita. Ya, apalagi bang contoh-contoh percikan zat ini? Ya contoh aja kita lihatlah daun lah. Di depan rumah kita ada pohon. Nah, sudah azan, kita tunggu sebentar. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol santai ya. Ini bagi saudaraku, sahabatku yang belum paham, belum ngerti, ya disimpan aja dulu. Insya Allah suatu saat nanti terbuka ya. Paham gitu ya. Jadi kalau kita mau ngomong tentang percikan zat ini luas. Makanya ada istilah wahdatul wujud atau widatul wujud ya. Yaitu merasa bersatu dengan Allah. Makna bersatu di sini bukan berarti bersatu dengan zat, tetapi bersatu dengan percikan zat. Ya, kita nggak boleh salah paham. Makanya banyak orang yang salah paham. Dia merasa sudah bersatu dengan Allah, akhirnya nggak mau sholat lagi. Dia bilang tuh apa Allah menyembah Allah, aku menyembah aku. Aku sudah bersatu dengan aku, ngapain lagi aku sembah-sembah? Nah itu pemahaman yang salah. Sejatinya ya kita tetap hamba, jangan merasa aku. Makanya orang yang nggak paham kesini, nggak paham, ibaratnya ngajinya masih setengah-setengah. Nah di situ dia tinggalkan syariat. Nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi sholat.
karena aku sudah bersatu dengan aku, ya kan? Nah, itu pemahaman yang salah. Nggak boleh kita tanggung-tanggung belajarnya, ya. Kaji lagi lebih dalam. Memang benar kalau mau ngomong hakikat, ya aku menyembah aku itu ada, ya. Ya contohnya aja kita sholat, kita sujud, kita ruku, kita berdiri, kita duduk. Kalau nggak dikasih kekuatan, taruhlah badan kita lumpuh, macam mana kita hendak sholat? Nah, berarti kita sholat juga atas kekuatannya. Ya, tapi bukan berarti aku nggak perlu sholat lagi. Ya, itu salah, itu pemahaman itu. Nah, justru ketika kita memahami percikan zat yang ada pada diri kita, pada alam semesta, di situ kita harus bisa lebih mengenal, lebih bersyukur, ya. Siapa yang menggerakkan awan, siapa yang memindahkan awan, siapa yang menggerakkan angin, siapa yang menenangkan lautan, ya kan? Siapa yang menumbuhkan pepohonan. Coba ambil hikmah, ambil pelajaran di situ. Ya, ada di situ makna kuasa dan pengaturan Allah di situ. Makanya di situ dibilang Allah itu Akbar, Dia Maha Besar. Apanya yang besar? Kuasanya. Yang mengatur alam semesta, yang menciptakan alam semesta. Ya, seperti kita kalau lihat pohon, daun, ya kan? Kenapa daunnya warnanya hijau ya? Pernah nggak kita bertanya dalam diri kita, kenapa Allah menciptakan di dunia ini banyak warna? Daun itu hijau. Jarang kita lihat daun itu warnanya beda-beda. Paling ya segelintir tumbuhan saja yang warnanya beda, tapi kebanyakan hijau. Siapa yang menetapkan harus hijau warnanya? Ya kan? Di situ ada. Macam diri kita, rambut kita, bulu kita. Di situ kan ada percikan zat. Coba kita perhatikan percikan zat yang ada pada diri kita, ya. Seperti rambut, bulu-bulu di rambut, di segala tubuh kita ini. Macam alis. Kenapa alis itu nggak panjang? Andai kata alis kita ini sama, bulu alis ini sama seperti rambut panjangnya, cepat dia panjang, oh udah tutup mata kita mungkin. Tapi ada yang mengatur, ada percikan zat di situ, sehingga ya Allah tetapkan seperti itu. Seperti bulu tangan kita, bulu kaki kita, istilahnya bulu roma, ya kan? Kenapa nggak pernah panjang? Siapa yang mengatur itu semua? Ya, seperti bulu mata kita. Kenapa dari lahir sampai kita sudah tua begitu-gitu aja? Gak ada bulu mata panjang, ya kan? Di situ ada maknanya, segala sesuatu ini dari percikan. Dialah yang mengatur. Makanya dibilang Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimana dia nggak tahu? Mau lari kemana kita? Di mana-mana ada percikannya. Pada alam ada, pada dinding ada, pada tembok ada, pada batu ada. Mau kemana kita sembunyi? Nah, kenapa selama ini kita masih berbuat dosa, masih berani sembunyi-sembunyi kita melakukan maksiat? Karena kita menganggap gak ada yang lihat. Memang benar, makhluk gak lihat. Tapi pernahkah kita sadari bahwa percikan zat itu ada di mana-mana? Nah, bagi orang-orang yang sudah mengenal ke tahap ini, ya, dia akan lebih bertakwa kepada Allah. Gak berani lagi dia maksiat. Bukan berarti karena dia hebat. Aku gak berani lagi lah bang. Kalau dahulu aku sering mencuri bang, sekarang gak berani aku mencuri bang. Walaupun gak ketahuan, gak berani aku mencuri. Kenapa gak berani? Ya di segala penjuru ada dia. Dia maha mengetahui. Ya, jangankan kita ngomong, masih
terlintas di hati saja ada percikannya. Bagaimana dia nggak tahu? Itulah maknanya maha meliputi. Sering kita dengar Allah itu maha meliputi, ya percikannya. Ya, disitulah kuasa Allah. Api kenapa panas? Ya sudah ditetapkannya, ada percikannya di situ. Kenapa air mengalirnya ke bawah kok tidak ke atas? Ada pengaturannya. Ya kan? Sempurna. Sungguh maha sempurna ciptaan Allah itu. Nah, jadi kalau kita paham tentang percikan zat ini, ya kita nggak sombong, tidak mengaku-ngaku, tidak merasa diri. Ya. Itu si Fulan kalau bukan aku yang tolong, nggak jadi orang dia itu, nggak senang hidupnya itu. Dia berhasil karena aku yang tolong. Nah itu orang-orang yang sering ngomong begitu nggak paham percikan. Kalau dia paham percikan, ya nggak berani dia sombong. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan aku kemampuan. Aku berlebih, aku punya kuasa, aku punya kekuatan, aku punya uang. Sehingga dengan pemberianmu itu, aku bisa menolong si Fulan. Ketika aku tolong si Fulan, jadi orang dia ya Allah. Tetapi dia nggak tahu balas budi pada aku. Ku kembalikanlah padamu ya Allah. Bukan aku yang berjasa, bukan aku yang hebat. Semua ini atasmu ya Allah. Aman kan? Jadi kita nggak sakit hati sama orang, nggak nuntut-nuntut. Kau sudah kubaikin, tapi kau nggak tahu balas budi. Nah, itu tandanya kamu sudah merasa Tuhan, kamu merasa berjasa. Itu nggak boleh, ya kan? Sama halnya seperti anak dengan orang tua. Dari kecil ku didik, dari kecil ku sekolahkan, dari kecil ku kasih makan, dari kecil ku sayang. Begitu besar durhaka kau pada orang tua, durhaka kau padaku. Dasar kau anak durhaka, nggak tahu diuntung. Mengutuk-ngutuklah nih si orang tua. Kalau orang tuanya sudah paham hakikat, nggak akan berani mengutuk anak. Ya, bukan aku yang menghidupkanmu, Allah yang menghidupkanmu. Bukan aku yang membesarkanmu, Allah lah yang menumbuhkanmu, yang membesarkanmu. Allah lah yang menjagamu, yang merawatmu. Ya kita ini hanya perantara saja. Ya. Dan di situ tidak ada keakuan. Nah, banyak kita ketika sudah berbuat baik, rupanya dibalas nggak baik. Ini sering. Kita mengungkit-ungkit dan kita merasa kita itu punya kuasa. Sejatinya orang-orang yang begitu ya nggak paham percikan. Ya, kalau kita paham percikan, kita melihat orang nggak benar, ya kita banyak sabar dan banyak bersyukur. Sabar menghadapi orang itu satu. Syukurnya mana? Syukurlah terhadap diri kita sendiri. Syukur ya Allah, Engkau memberikan aku hidayah, aku paham mana benar mana salah. Sedangkan orang itu belum Engkau beri hidayah ya Allah. Sehingga dia nggak tahu mana benar mana salah, sehingga dia tiap hari berdosa terus. Jadi kita menghadapi orang yang berdosa itu ya sabar. Banyak kita kan menghakimi orang, mentang-mentang udah suci menghakimi terus. Jadi kalau ada ahli agama, ahli ceramah, apalagi orang yang punya ilmu, orang yang sudah merasa suci, terus melihat orang lain belum benar dia salah-salahkan, itu sejatinya dia nggak paham percikan. Ya, nggak paham percikan. Kalau orang sudah paham percikan zat, rasa ini darimu ya Allah, pendengaran ini darimu ya Allah, penglihatan ini darimu ya Allah, gerak kaki ini darimu ya Allah. Apalagi yang aku harus sombongkan? Ya, macam kita bisa mengaji, kita paham ilmu agama, kecerdasan otakku ini darimu ya Allah.
Orang lain belum ada ilmunya, engkau berikan ilmunya. Mungkin orang lain belum paham ya Allah. Jadi nggak ada kita menghakimi orang. Di situ kita justru banyak bersyukur. Kalau sudah paham percikan ya nggak ada lagi masalah sama orang lain. Apalagi jumpa kita sama orang lain, sombong pula orang itu. Ketika melihat orang sombong, sakit hati kita. Ya Allah, sombong kali ini makhluk ini ya Allah. Sakit hatiku ya Allah. Kasar sekali dia padaku ya Allah. Perih sekali ucapannya ya Allah. Nah, itu kalau yang seperti itu ya, kalau masih sakit hati, ya berarti kamu gak paham percikan. Ya. Cobalah ketika kita misalnya difitnah orang kita ya. Andai kata kita budek tuli, gak akan sampai itu ke kuping kita, gak akan sampai ke hati kita, gak akan sampai ke pikiran kita. Tapi kenapa ya fitnah itu nyampe bang? Aku ngomongin, dikata-katain di belakang, diburu-buruin aku di belakang bang, dan berita itu sampai kepada diriku. Nah di situ juga ada percikan. Sengaja Allah berikan engkau pendengaran dan berita buruk itu sampai pada dirimu sebagai ujian. Tetapi kita nggak paham itu ujian. Kita menganggap aku dizolimi bang. Ya berarti kamu nggak paham percikan. Ya. Jadi di dunia ini nggak ada yang salah sebenarnya. Kalau kita pandai membaca hikmah, apa nih hikmahnya ya Allah? Kok engkau izinkan mereka menyakitiku ya Allah? Aku tiap hari dizolimi, kenapa engkau izinkan ya Allah? Tanya sama Allah. Yaitu ujian untuk kita. Ya. Ujian untuk kita. Nah kalau kita paham ini ujian, sabar. Gak perlu marah. Ya. Jadi larinya memahami percikan zat itu adalah agar kita lebih banyak membaca diri kita, agar kita lebih banyak bersyukur kepada Allah. Itu bukan soal sakti-sakti ya. Yang tadi itu yang saya bilang tentang besi, tentang api, itu hanya selingan aja. Kita harus paham ke situ. Aku 5 waktu gak lepas bang, tiap hari aku sholat bang, mampu aku bang. Orang lain gak mampu sepertiku. Siapa yang menggerakkan hatimu? Ketika mendengar azan, kau jawab panggilan azan, terketuk hatimu. Ada orang lain ketika azan biasa aja deh, gak terketuk hatinya. Nah di situ juga ada percikan zat sebenarnya. Jadi jangan kita merasa ahli ibadah, ya hati-hati. Kalau Allah bilang nanti di akhirat, ya Allah, ibadah sudah, beramal baik sudah, sholat sudah, apalagi aku keji dan mungkar sudah ku hindari, aku sudah ku anggap diriku suci, ya. Rupanya neraka kita disuruh sama Allah. Ke neraka kau kata Allah. Ya. Tapi janjimu ya Allah ketika aku bertakwa adalah surga tempatku. Kenapa aku ke neraka juga? Ya kalau Allah bilang bukan karena kuasamu engkau bisa melakukan itu semua. Itu ada percikanku. Mau bilang apa kita? Mau komplain apa kita sama Allah? Hah? Jadi hati-hati ya. Jangan merasa aman. Jangan merasa suci, jangan merasa paling tahu. Padahal yang kita ketahui ini sedikit. Ya. Masih sedikit yang kita ketahui. Jadi kita belajar terus. Jangan merasa puas. Mudah-mudahan teman-teman sedikit demi sedikit jadi paham. Insya Allah nanti terbuka pelan-pelan ya. Ya bagi yang belum paham ya disimak aja baik-baik, terima baik-baik. Mudah-mudahan nanti suatu saat Allah buka, Allah kasih kepahaman. Insya Allah ini bagi yang sudah sefrekuensi pasti paham. Kalau belum frekuensinya sama ya nggak bisa kita tembus kajian ini ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman paham. Rasa dan zat itu berbeda
ya. Zat adalah diri, ya. Sedangkan apa? Rasa percikan diri, ya. Zat itu Tuhan, sedangkan rasa adalah percikan Tuhan. Jadi jangan kita samakan. Tetap kita, posisi kita hamba. Kalau kita dinaungi, diliputi oleh percikan zat, ya jangan merasa jadi Tuhan. Hati-hati. Kita tetap hamba, jangan merasa jadi Tuhan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.